proses untuk targetnya. Establish foothold, ya. Ketersediaan, bagaimana adakah yang bisa dilakukan penyerangan sehingga dilihat sekuat apa posisi untuk target saya ini. Baru dia melakukan escalate privilege, ya. Mulai dari melihat user yang penting, baru internal recon, ya, ini mengidentifikasi target data, baru complete mission, ya. Kalau secara pengertiannya, malware berarti jadi malware itu serang berbasis software, ya, yang disebut dengan malware tersebut, ya. Software masuk ke dalam sistem komputer tanpa sepengetahuan pemilik. Malware biasanya adalah istilah umum yang mengacu pada berbagai perangkat lunak yang merusak atau mengganggu. Ada 3 tujuan utama di malware, yaitu menginfeksi sistem komputer dengan cara menyembunyikan tindakan jahat, kemudian membawa keuntungan yang dilakukannya. Bagaimana cara kerja dari malware ini? Cara kerja dari malware, ya, dia mempunyai malicious dokumen, Visual Basic, ini makro, compile, md, c dan lain-lainnya. Kemudian drop, exe, download, dir, ya. Dia ada mengirim semacam compile to membuat file extension exe, kemudian mendownload file malware-nya, kemudian install dan lain. Malware exe pilot, ya. Ini kalau ini bisa menginjeksi proses drop exe, kemudian defending host based control, coba conducting malicious activity. Kemudian malware state, ya, di dalam in storage dan in transit in execute, ya. Mana malware secara kerjanya tadi kerja, kita juga bisa melihat dan mendeteksi apa aja. Pertama ini in storage tadi, malware disimpan, ya, di dalam sebuah storage, ya. Kemudian in transit, malware hanya masuk ke dalam jaringan lewat download dan upload. Insecure, ya. Nah, ini malware mengeksekusi di dalam sistem memori. Kalau kita lihat landscape dari malware ini, ya, dari statistiknya 2020 itu 8,9, ya, total attack 91% berhubungan dengan email, ya. Karena 2020 masih ada COVID, jadi ada pengiriman email yang berdasarkan informasi COVID dan lain-lain, itu paling banyak. Kerugian dalam ransomware demand, ya, sekitar 1,3 miliar dolar. Malicious file block 1 bilion, 33%. Cyber Rust involved 30%. Malware sent using Microsoft Office, paling banyak nih di Microsoft Office, ya. Sedangkan 2020, 2021, 2020 hampir sama, ya, ininya terus meningkat juga sebenarnya. Tingginya di bulan Juli ini 2021, ya. Di Asia ini, Afrika yang merah-merah ini, kemudian yang ini di Asia, kemudian di Eropa, ya, paling banyak, ya. Kemudian ada beberapa, kita lihat di grup dari malware ini ada namanya RGCore, Lockbit, Koti, Maze, Netwalker, Blockcat, Evaden, Pizza, Tropaper, PMR, Eclipse, Dino, Kubi, Have, Darkset dan lain-lain. Ini banyak, nanti beberapa kita bisa bahas. Kemudian advanced malware required storage to infect, jadi ada adversary space, ya. Ini orang yang akan melakukan malware, dia ada untuk neural space, ya, yang mengirim email kepada seseorang, kemudian diklik, ya, file tersebut, kemudian dia akan mengirimkan, ya, operation infrastruktur
mengakses sistem, ya. Akses sistem, kemudian file malicious tadi mengakses beberapa sistem, baru dia kembali mengirim ke orang yang ke adversary space. Nah, di malware sendiri, yang pertama itu biasa ada virus, ada adware, ada rootkit, spyware, ransomware, trojan horse, remote access, worm, keylogger. Ini beberapa. Kalau malware sendiri, ya, pertama itu virus tadi, ya, virus nomor satu. Program yang biasanya menyerang dokumen, nanti kita bahas sendiri di waktu pertemuan pertama, ya, virus. Tidak kita ulangi lagi. Kemudian ini beberapa model, ya, file-file yang sudah kena virus. Ini contoh nation state atau their activity, ya. Ini beberapa ini, ya, di beberapa negara ada barium, ya, ada di Korea ada thallium, ya, Human Rights Organization, ada zinc, ya, tantalium dan lain-lain. Ini beberapa ada di China, ada di Iran, Rusia, ya. Kemudian untuk jenis virus komputer, ya, ada file infector virus, resident virus. Ini kali ini menginstal kode berbahaya ke memori. Boot virus memakai bagian disk ke booting. Komponen virus berpura menghentikan file akan diakses pengguna. Makrovirus dikodekan sebagai sebuah makro melekat pada sebuah dokumen. Kemudian namanya metamorphic viruses, tidak dideteksi mengubah bagaimana cara mereka muncul. Ada polymorphic virus juga menginskripsi konten secara berbeda setiap kalinya. Kemudian worm, ya, program yang rancang untuk mengambil keuntungan dari kerentanan dari aplikasi sistem operasi dalam rangka memasukkan sistem. Nah, ada perbedaan sedikit dengan virus, yaitu sebuah worm dapat melakukan perjalanan dengan sendirinya. Sebuah worm tidak memerlukan tindakan pengguna untuk melalui pelaksanaannya. Tindakan dilakukan oleh worm menghapus file pada komputer sehingga komputer sebagai remote control bagi penyerang. Kemudian sebenarnya trojan horse, ya, perangkat lunak yang mencurigakan dapat merusak seluruh sistem atau jaringan. Tujuan memperoleh informasi dari target, baik password, kebiasaan user, tercatat di sistem log dan lain-lain. Kemudian mengendalikan target, ya, seolah-olah pengguna tersebut melakukan program baik-baik. Trojan dapat terdeteksi sistem ketika pengguna mengunduh aplikasi di sumber yang tidak dapat dipercaya. Contoh trojan, jenis trojan: pencuri password, ya, pencatat penekanan simbol, keystroke, ya, keylogger. Jenis trojan ini memantau semua yang diketik oleh pengguna dan mengirimnya kepada penyerang. Kemudian ada automatisasi jarak jauh, remote organization. Trojan ini mengizinkan para penyerang ambil alih kontrol. Kemudian ada rootkit, ya, satu set perangkat lunak yang membantu menyusup untuk masuk ke komputer, mendapatkan hak istimewa untuk melakukan fungsi yang tidak sah, kemudian menyembunyikan semua jejak keberadaannya. Tujuannya adalah rootkit menyembunyikan kehadiran jenis lain dari perangkat lunak berbahaya. Rootkit berfungsi dengan menghentikan perintah sistem operasi dengan versi modifikasi, dan secara khusus dirancang untuk mengabaikan aktivitas berbahaya sehingga dapat lolos deteksi. Deteksi menghapus rootkit dilakukan dengan memformat ulang hard disk dan menginstal ulang sistem operasi. Ada logic bomb, ya, ini sebuah program komputer atau bagian dari program yang diam sampai dipicu oleh peristiwa logis tertentu. Sekali terpicu, program dapat melakukan jumlah kegiatan berbahaya. Logic bomb sulit mendeteksi sebelum mereka dipicu. Kemudian privilege escalation, ini mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak untuk mendapatkan akses ke sumber daya pengguna yang biasa. Kemudian tipe privilege escalation, ya, ketika pengguna dengan user tingkat rendah dapat mengakses dengan fungsi seperti user tingkat yang lebih tinggi. Pengguna yang punya akses terbatas berbeda dengan user yang sama. Kemudian spam, ya, ini paling banyak lewat email, ya. Pesan-pesannya biasanya berhubungan dengan baik gambar, teks atau sesuatu yang lagi viral dan lain-lain. Ini image spam, ya, contoh image spam, farmasi dan lain-lain. Ini paling banyak nih, obat dan lain-lain. Kemudian teknik yang digunakan dalam pembuatan spam: GIF layering, ada word splitting pemisah, ada geometric variance. Contoh dari GIF layering, ya, file-file seperti ini. Kemudian malware to
alamat tidak dengan mudah disaring berdasarkan isi pesan. Jadi, makanya untuk email itu kalau tidak jelas emailnya di mana, jadi lebih baik jangan dibuka. Kemudian spyware, istilah yang umum digunakan menggambarkan perangkat lunak memaksa pada privasi pengguna atau keamanan. Kumpulan anti-spyware mendefinisikan spyware yang teknologi yang digunakan tanpa persetujuan pengguna dan merusak kontrol pengguna berlebihan. Pengguna sumber sistem termasuk program apa yang diinstal pada komputer, pengumpulan, penggunaan, dan distribusi pribadi atau informasi sensitif lainnya. Perubahan material yang mempengaruhi pengalaman pengguna, privasi, keamanan sistem. Malware itu saja spyware punya dua karakteristik. Spyware mencari keuntungan dan spyware yang tidak mudah diidentifikasi. Kemudian malware selanjutnya ini slow computer performance. Ini kemudian dia juga system instability, new browser toolbar menu, new shortcut, eject homepage, increase di penjelasannya. Kemudian adware, sebuah program perangkat lunak yang memberikan konten iklan dengan cara tak terduga dan tidak diingat oleh pengguna. Kemudian adware dapat menjadi skema beberapa program adware bekerja dengan fungsi pelacakan. Kemudian keylogger, ini menggunakan papan ketik contohnya seperti ini, ada sebuah alat yang digunakan untuk bisa merekam apa yang diketikkan oleh seseorang di keyboardnya, itu direkam nanti diambil file. Kemudian ini contoh capture dari keylogger, dia masukin ininya data-data orang yang diketik. Kemudian ada botnet yang menyusun program tertentu pada server komputer. Kemudian ada zombie, sebuah komputer yang terinfeksi dengan sebuah program yang memungkinkan penyerang dengan kontrol jarak jauh. Ini tadi ada spamming, ada spreading malware, attacking IRC network, manipulating online post, deny service. Ini contoh yang lainnya di CDNOCOBI tadi ya, Defy Somewhere as Service. Ini sudah menyerang cukup banyak ya, di Australia, Kanada, UK dan lain-lainnya. Termasuk di salah satu Karl Bangax. Kemudian Ecam ransomware for ITS. Ini dilihat ya, paling banyak menyerang sistem rumah sakit, critical infrastructure, manufaktur. Kemudian disable antivirus, dia disable proses service dan lain-lain. Faktor untuk bisa menginisiasi faktor serangannya di spear phishing atau compromise initial. Setelah itu digunakan untuk meremote desktop protokol untuk jaringan tersebut. Kemudian new threat atau exploit Solaris. Ini Solaris juga berhasil di attack kemarin 2020 sistem operasi Solaris. Kemudian ini seseorang yang menggunakan Dewan WannaCry Somewhere 2017, dia bisa menghack beberapa tempat. Ini US Defense Contractor, kemudian di Bangladesh itu Bank Cyber Risk, kemudian di juga Sony Picture, kemudian Movie Theater, kemudian juga di Korea Relation Bank, kemudian All Bank all over the world. Jadi banyak dia melakukan hack dengan menggunakan malware ini. Kemudian penyerangan pada hardware. Hardware sering sebagai target serangan termasuk BIOS, USB, di USB device, penyimpanan dan lain-lain. Di BIOS ya, kita ini karena dia di dalamnya ada program ya, tentunya bisa juga dimasukin ya. Kemudian biasanya apabila BIOS itu biasanya komputer hidup kemudian mati lagi, hidup kemudian mati lagi ya. Harus
storage. Ini SAN, jaring kecepatan tinggi, memasang server perangkat. Kemudian network attack storage juga. Kemudian juga di sini SAN, contoh SAN. Ini juga di LAN. Kemudian cellphone, perangkat komunikasi. Dua kunci jadi jangkauan area bagi dalam bagian lebih kecil dan disebut dengan sel. Semua pemancar operasi ponsel dengan daya yang rendah. Kemudian semua ponsel mempunyai kemampuan mengirim minimal teks. Nah ini ya, kalau sekarang kebanyakan mudah itu di WA, ada yang ngirim undangan, ngirim kabar dan lainnya. Kemudian virtualisasi, virtualisasi sebuah software yang memungkinkan sebuah software atau server seolah mempunyai beberapa sistem atau bisa dihuni oleh banyak sistem operasi di dalamnya dengan seolah-olah software itu adalah software dedikat masing-masingnya. Nah, dia menyajikan sumber daya komputer, mematikan data letak fisik lokasi. Virtualisasi sisi operasi yang ini paling banyak digunakan. Kemudian kalau sisi operasi dia bisa menggunakan virtual private server, biasanya paling banyak dijadikan sebagai hosting sekarang. Kemudian virtualisasi server, virtual server dan lain. Jadi di virtualisasi ada emulation itu sebuah aplikasi yang memungkinkan menjalankan seperti sistem lain atau aplikasi yang di Linux bisa dijalankan. Contohnya di Linux menjalankan aplikasi yang berbasis Windows. Kemudian para virtualisasi, ini virtualisasinya dia tidak melakukan simulasi hardware secara keseluruhan, termasuk operasi. Kemudian memperbaiki contoh aplikasi yang bisa digunakan adalah SAN, firmware juga sebenarnya. Full virtualisasi ini banyak diinstal, contohnya yang paling tenangnya adalah VirtualBox. Kemudian operating system level virtualisasi, ini Linux F-Server, ini operating system kernel use. Nah, sebenarnya salah satu faktor yang mengadopsi virtualisasi adalah biaya di energi, karena dengan menggunakan teknologi virtualisasi merupakan dasar cloud ini menjadi lebih fleksibel dalam menunjukkan menghemat biaya untuk virtualisasi dan juga green computing. Kemudian virtualisasi juga memainkan peran dalam keamanan yang memungkinkan peningkatan fleksibel dalam menunjukkan serangan juga dengan membuat sistem yang lebih aman. Virtualisasi menyediakan kemampuan untuk menjalankan komputer virtual pada komputer fisik. Virtualisasi juga dapat memanfaat dalam memberikan akses server tanpa gangguan kepada pengguna dengan cara live migration dan load balancing. Kemajuan virtualisasi dapat menjadi perhatian karena dua alasan: alat keamanan yang dirancang untuk server fisik, kemudian misi virtual. Kemudian hypervisor itu tujuannya sebenarnya berterjemah untuk menghubungkan satu sistem ke sistem yang lain. Nah, dia juga kode, dia ada kode sendiri atau aplikasi sendiri yang mengizinkan hypervisor menyediakan keamanan secara default untuk semua mesin. Ini contoh hypervisor security plugin. Ini physical computer network. Hypervisornya di sini. Kemudian tadi. Kemudian bagaimana cara mencegah? Jadi udah inisial kan tadi sudah dijelaskan juga di atas bahwa untuk melakukan pencegahan perlu direspon, dideteksi, kemudian main attack problem, dan tentunya perlu analisis yang tadi. Nah,
SOP malware analysis ada static, dynamic, forensic analysis, dan reverse engineering. Kemudian malware static analysisnya ini import, export resource string, kemudian insert file, ini portable security foundation malware. Dia melihat semua malware kemungkinan dieksekusi. Kemudian ini insert file hack version, hexadecimal. Kemudian PID detect easy, ini beberapa software yang bisa digunakan. Ini PStudio JV Explorer, ini topologi dynamic analysis, virtual network tadi. Kemudian ada monitoring, proses monitor, ini menggunakan Proxmox CC, Velmon dengan Regmon. Kemudian ini penggunaan Proxmox, click filter, choose for example which content, Rexen value monitor, registrasi change using Proxmox. Kemudian menggunakan Rexot, Rexot SE, monitoring seluruh registrasi yang ada pada Windows Sandbox. Kemudian ininya ada menggunakan Proker Hacker, contohnya monitor spawn process. Kemudian verify window binary using process. Kemudian compare string image and memory. Selanjutnya ada API call monitoring using API logger, log API call from execution process, contohnya. Kemudian PowerShell transcription using global policy. Kemudian ini trafficnya apt DNS dan SIM. Kemudian pakai sniffing, pakai workshop, ini sudah pernah juga kita bahas. Kemudian DFM malware analysis, lihat struktur, header, series, record, formatnya, kemudian application log, bisa dilihat modelnya. Kemudian defend log, thread, malware dan exploit framework. Kemudian default, create random service like service name, service match, kemudian blocking 16 karakter dan lainnya. Juga dengan evolution malware dan payload. Ini contohnya, seringnya adalah Windows System 32 random name .exe, exploit target native upload, compare malware defense. Kemudian ini contoh hasilnya, kalau kita lihat ada filenya cat HTA yang kita temui, hasilnya seperti ini. Kemudian detail comment, PowerShell sebelah exe, kemudian di launch, di hidden PowerShell Windowsnya, di gzip, kemudian keuntungan teknik tekannya, antivirus will allow StemDexe, PowerExe, versusnya PowerShell langsung. Kemudian command line untuk melihat malware, command CST.exe, ada CF3.exe, run 1132.exe, dan seterusnya, banyak lagi. Ini PowerShell logging. Kemudian Microsoft Simon dan Simon capability. Jadi dari itu tadi, bahwa mesin software kesimpulannya masuk ke dalam komputer tanpa pengatur persetujuan pemilik. Malware menginfeksi seperti virus, bom dan lain tadi. Misalnya ada yang menyembunyikan trojan, host, rootkit, logic bomb, dan eskalasi istimewa. Malware dengan bentuk keuntungan itu seperti farm, spyware, dan botnet. Kemudian hardware juga menjadi target, BIOS, USB storage, device network NAS, dan yang lain, cellphone. Virtualisasi salah satunya. Kemudian pentingnya analisis malware dalam pencegahan. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.